Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Jamaah salam maghrib yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti pengajian ini, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kami dan semua yang mengikutinya. Tentu saja judul kami adalah berhubungan dengan fiqh dan lebih banyak berorientasi kepada penyelesaian perbedaan pendapat. Artinya untuk memahami tentang perbedaan-perbedaan pendapat, baik kenapa berbeda pendapat, alasan apa, serta bagaimana solusinya dan bagaimana kita menyikapi dalam setiap perbedaan itu. Hanya saja selama ini kami membatasi diri tidak banyak membahas masalah-masalah ikhtilaf, karena pada hakikatnya kita harus banyak belajar, baik kami dan para pendengar sekalian. Jadi dengan banyak belajar kita akan mampu memilih mana yang terbaik di dalam setiap yang kita dengar, kita baca, dan juga mampu kita memilah ketika di antara yang kita dengar itu beragam, dan kita memilih mana yang lebih kita yakini. Yang lebih kita yakini itu juga berdasarkan pegangan kita, yaitu berdasarkan nas, dan juga sebahagian berdasarkan pendapat ulama kalau nasnya tidak ada. Jamaah yang berbahagia, ini sudah diterangkan pada awalnya dan kita secara umum sudah memahami. Intinya perbedaan pendapat di antara para ulama, ini bukan berarti kita sebagai ulama, tetapi memahami dari apa yang ditulis, apa yang kita dengar. Karenanya kami tidak pernah menyampaikan pendapat sendiri, karena pendapat sendiri barangkali tidak layak diangkat untuk menjadi pedoman orang banyak, tetapi harus diangkat pendapat-pendapat orang para ulama. Misalnya kalau di Aceh adalah diutamakan mazhab Syafi'i, karena mazhab ini sudah lama dipahami, lama dipelajari, sehingga memudahkan meskipun di sana sini ada tambahan menurut pendapat-pendapat lainnya. Jamaah yang berbahagia, pendapat-pendapat ini tidak pernah akan selesai. Kan ada orang yang menyatakan supaya semua pendapat dihilangkan, berbeda dihilangkan, diambil satu saja. Dan ini ternyata belum terpenuhi harapan. Bahkan ada kita ambil mazhab Syafi'i saja, mazhab Syafi'i saja, semua kegiatan harus mazhab Syafi'i. Dan kita semuanya ketika mendengar memang senang dan benar, tapi dalam prakteknya kita akan terbentur dengan beberapa hal. Hal diantaranya adalah banyak masalah yang belum dibahas oleh Imam Syafi'i, satu. Dan yang kedua, Imam Syafi'i pun dalam hal-hal tertentu sudah jelas, tapi dalam hal-hal lain adalah telah diuraikan oleh pengikutnya, yang kadang-kadang pengikutnya berbeda dengan pendapat imamnya. Bahkan bukan saja pengikutnya berbeda sedikit di sana sini, bahkan Syafi'i sendiri juga berbeda dengan pendapatnya sendiri, yaitu yang disebut dengan kaul kadim dan kaul jadid. Saya baru mendapat sebuah kitab berhubungan dengan pendapat-pendapat kaul kadim dan jadid. Dan ini kita bisa melihat beberapa masalah beliau merubah pendapatnya sendiri. Maka dengan demikian juga terjadi perbedaan di antara satu orang, yaitu dalam mazhab Syafi'i. Jamaah yang berbahagia, yang lebih penting bahwa kita semua bisa memahami mana yang benar.
benar menurut pengajian kita, berdasarkan yang kita kaji dan sebagainya. Maka ketika kita memahami semuanya benar, mana yang lebih baik? Karena dalam istilah mazhab itu mazhab musib, artinya semua mujtahid itu benar, kecuali ada yang tidak benar. Yang benar mendapat 2 pahala, yang salah mendapat 1 pahala. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan malam ini kita ingin merajut dengan kenyataan di lapangan, bahwa di lapangan ini cenderung masalah ikhtilaf ini tidak akan selesai. Bahkan ada kawan saya menyatakan, menyelesaikan masalah berarti menambah masalah. Ini aneh juga. Menyelesaikan masalah akan menambah masalah. Kenapa? Karena bukan setiap perubahan itu bisa diterima. Salah satu di antaranya adalah kebiasaan dari apa yang pernah dilakukan. Maka salah satu yang menjadi masalah adalah membiasakan, membenarkan yang biasa. Salah satu yang dipegangi olehnya membenarkan yang biasa. Kalau membenarkan yang biasa itu mudah diterima, tapi merubah, membiasakan yang benar ini masih tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Tidak bisa mudah dipahami. Bahkan bisa-bisa dianggap kita sudah menyimpang dan sebagainya. Maka pada malam hari ini kita tinggalkan masalah-masalah perbedaan itu. Kita coba merajut kembali persatuan, persamaan dalam memahami hukum ini. Yaitu dengan demikian malam ini adalah berkenaan dengan membangun persatuan umat dalam menyikapi masalah-masalah itu. Jamaah yang berbahagia, judul ini kami angkat sebenarnya ada latar belakang sejarah. Latar belakang sejarah bahwa perselisihan itu tidak mudah diselesaikan. Hanya saja yang paling mudah menyerahkan perbedaan pendapat kepada masing-masing. Silakan mengamalkan perbedaan yang berbeda itu menurut kehendak masing-masing. Itu adalah satu yang lebih mudah. Bahkan jangan dianggap dalam kelompok kita Syafi'iyah ini seragam, seragam dalam memahami. Ada yang memang sedikit sudah berubah, ada yang memang tetap bertahan, ada yang memang ragu-ragu mau pilih bagaimana. Dan inilah masa-masanya peluang, peluang bagi kita untuk mempelajari lebih banyak. Dan mungkin di sanalah nikmat di dalam hubungan belajar. Kita sudah menemukan yang terbaik apa yang kita amalkan. Jamaah sekalian, maka kalau kita mempelajari sejarah, sebenarnya ini sudah terjadi sejak dunia diciptakan. Ini sudah terjadi perbedaan. Ini pernah kami bayangkan, ada satu keluarga aja sudah berbeda. Demikian pula pada bidang-bidang lain. Ini memang watak manusia itu berbeda-beda. Hanya saja dalam prinsip Islam kita tidak diharapkan, kita tidak diberi kesempatan untuk berbeda dalam hal-hal prinsip. Sudah jelas kita masih berbeda. Inilah yang dilarang, seperti di dalam ayat Al-Quran surah Al-An'am, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bainat wa ulaika lahum azabun azim. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang pernah berselisih dulunya. Wakhtalafu, berpecah belah dan berselisih. Kapan? Setelah datang sesuatu yang jelas.
sudah datang petunjuk yang benar, lebih-lebih masalah akidah, maka kita masih memperdebatkan, masih berselisih, tidak setuju mengamalkannya. Bahkan ada yang kompromi, yang sesat diambil, yang tidak sesat pun yang bagus juga diamalkan. Ini intinya bahwa tidak mudah merubah kebiasaan yang lama. Tidak mudah merubah yang lama, tetapi ada juga yang sehingga yang lama itu dijalankan, yang baru tentu dijalankan. Hanya saja yang lama itu yang kadang-kadang bertentangan sekali karena belum diketahui, atau dengan istilah lain pemahamannya masih terbatas. Lebih-lebih orang sekarang sudah zaman terbuka. Jadi dengan membaca bermacam-macam bacaan yang didengar, maka akhirnya timbul perbedaan. Dalam kesempatan ini kita dianjurkan untuk tidak berpecah belah. Kita dianjurkan untuk tidak berselisih lagi dalam hal-hal yang sudah jelas, karena resikonya kepada kita, kepada mereka akan diberikan azab yang besar. Jadi dengan demikian jamaah berharga, kita bisa mengkaji kembali. Ada yang perselisihan berdasarkan hukum, ada perselisihan yang diada-adakan, ada perselisihan memang dicari-cari. Jadi kalau istilah dalam usul itu disebut al-khalif tu'araf, yang berbeda itu mudah dikenal. Maka supaya kita terkenal, buatlah yang berbeda-beda. Ini satu. Maka yang menjadi penyebab rumitnya masalah ini ketika masing-masing timbul sesuatu yang tidak sehat lagi, sudah berkata kasar, sudah berprasangka buruk kepada yang lain, bahkan ada yang orientasinya mencari kesalahan orang lain, mencari kesalahan orang lain. Maka ini juga akan menyebabkan retaknya kebersamaan, persatuan. Maka disinilah yang diingatkan dalam surat Hujarat, bahwa kita tidak boleh memfitnah, tidak boleh menggunjing sesama, dan apalagi kita membuat permusuhan yang lebih jauh. Karenanya jamaah yang berbahagia, inilah diingatkan kepada kita semua dalam menyikapi bahwa kita ini adalah bersaudara. Jadi ini harus dicamkan bahwa meskipun ada berbeda, tapi kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Kalau ada yang berbeda, berdamailah di antara sesama dan takutlah kepada Allah supaya kita diberi rahmat. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, salah satu merajut persatuan adalah kita harus menganggap orang lain itu saudara. Jadi orang lain juga menganggap kepada kita itu adalah saudara. Jadi saling ada sebuah ikatan. Dengan demikian kepada saudara kita saling mendamaikan kalau berbeda. Roh sikap mendamaikan ini adalah sangat diutamakan di dalam ajaran kita. Bahkan karena apa? Karena di dalam hidup ini tentu saja ada yang berbeda-beda. Ada yang suka tenang, damai dan sebagainya. Bahkan ada yang suka ribut. Dengan ribut itu ada tujuan yang ingin diperoleh. Kalau di Jakarta saya duduk dengan taksi sekali, sedang ribut di Jakarta, maka saya tanya, kenapa ada demo? Memang inilah sudah zaman demo, Pak.
Kalau tidak senang, demo dan sebagainya. Jadi saya juga akan ikut nanti. Jadi setelah antar bapak ini saya ikut. Kenapa ikut? Kan datang dikasih uang. Dikasih uang 100.000, macam-macam lah. Jadi dengan demikian persisihan itu adalah ladang juga bagi orang tertentu untuk memperoleh sesuatu, meskipun di Aceh ini belum ada atau belum kita ketahui. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, menjaga ukhuwah itu adalah sangat penting. Bahkan diingatkan di dalam hadis Rasulullah SAW, al-muslimu akhul muslim wa man kana fi hajatihi fi hajati akhihi kanallahu fi hajatihi, muttafaqun alaih. Orang Islam sesama Islam itu bersaudara. Maka bila ada hajat saudara-saudaranya diselesaikan, kebutuhan saudaranya diselesaikan, maka Allah akan menampung hajatnya, menyelesaikan hajatnya. Artinya kalau kita saling membantu dalam bentuk apapun, saling sayang menyayangi, ini akan kembali kepada kita sendiri. Rupanya setiap i'tikad baik, perbuatan baik itu tidak pernah rugi. Hanya walaupun hanya sekedar memberi nasihat misalnya dan sebagainya. Jadi dengan demikian kita sudah meyakini bahwa mendamaikan di antara berbeda adalah pahala yang paling besar. Memenuhi hajat-hajat saudara kita adalah amal yang paling berguna. Rasulullah sendiri bahkan pernah saya bacakan dalam sebuah uraian di masjid ini, li ayyamshi fi hajatil muslim khairun min an taqifa fi syahran, yaitu kita keluar dari rumah untuk menjawab kebutuhan saudara-saudara. Kebutuhannya apa? Kita jawab, kita tampung, kita selesaikan. Itu lebih baik daripada i'tikaf sebulan. Jadi dengan demikian apa artinya? Pahala mendamaikan seseorang di antara yang berbeda itu adalah sesuatu nilai yang luar biasa. Dalam hadis yang lain dinyatakan, ala ukhbirukum bi afdali min daratis salah wasiyam wasadaqah. Qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salahu zati bain wa inna fasada zati bain al-halikah. Apakah tidak kami beritahukan, maukah diberitahukan fadilat amal yang mengangkat derajat kamu melebihi dari salat, melebihi dari puasa, melebihi daripada sedekah? Jadi Rasulullah, para sahabat menjawab, iya. Salahu zati bain, damaikanlah yang berbeda. Jadi mendamaikan yang berbeda, mencari cara-cara yang sehingga tidak berselisih lagi, itulah amal melebihi daripada amal salat, siam dan sedekah. Karena kerusakan, akibat daripada perbedaan itu halikah kehancuran. Jadi dengan demikian, kalau ada sebuah negeri atau bisa juga sebuah kampung yang selalu perbedaan pendapat ini mengemuka, artinya kerusakan akibat daripada perbedaan itu akan menyebabkan kehancuran. Berarti kalau negeri kita adalah juga dengan perselisihan yang banyak akan menyebabkan kehancuran. Kondisi bangsa kita seperti sekarang ini maka patut diragukan. Diragukan bukan bermakna lain bahwa masyarakat yang sudah merdeka tidak menikmati lagi kemerdekaan, sibuk urusan-urusan yang tidak perlu. Bahkan yang lebih gawat lagi, kita lebih senang bermusuhan daripada hidup tenang dan sebagainya.
Dan ini sudah dirasakan di daerah-daerah tertentu dan sebagainya. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, kata kunci dari pembahasan kami, maka inilah yang kami sengaja mengangkat, karena saya bukanlah orang ahli, tetapi cenderung kita melihat rakyat Aceh ini adalah rakyat yang menjadi teladan damai dalam hidup bermasyarakat, ya, rukun dalam beribadah dan sebagainya. Sehingga ketika ada orang-orang luar, ini anggaplah musim ini musim Covid, jadi jarang datang, tetapi ada waktu pulang ke negerinya sendiri, ya, dia diceritakan. Ya, saya pernah mendengar juga orang-orang yang menerangkan, saya senang sekali salat di masjid Baitur Rahman ini, seperti di Mekah katanya, apalagi namanya Serambi Mekah. Kemudian kita keluar, kita makan, makanannya juga enak-enak, ya, jadi maka banyak yang dalam hal ini berkunjung ke Aceh untuk menikmati kondisi Aceh yang damai, yang ada nuansa syariatnya. Jadi karenanya sangat diingatkan dalam hal ini. Justru dalam hadis yang lain riwayat Muslim dinyatakan, inna syaitana qad ya'isa an ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fi tahrishim bainahum. Syaitan berputus asa supaya orang-orang Makkah, orang-orang yang salat di Makkah itu supaya bisa beribadah mengikuti syaitan. Syaitan itu digoda orang-orang Arab itu supaya bujukan-bujukan syaitan itu terpengaruh dengan bermacam-macam cara dan bermacam-macam bidang. Tetapi putus asa, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Artinya apa? Kekokohan daripada iman orang Arab itu dalam hal ini masih kuat. Tidak bisa diibadah kepada lain. Mungkin doa Nabi Ibrahim juga, negeri ini adalah supaya tidak menyembah patung dan sebagainya. Maka apa saja daya untuk ini tidak akan terpengaruhi, walaupun akhirnya dianggap terkebelakangan karena tidak mudah mengikuti perkembangan yang mengganggu. Walakinna fi takhrisi bainahum, tapi peluang yang paling besar kepada syaitan yaitu membuat perpecahan sesama. Jadi itu peluangnya. Peluang syaitan, jalurnya adalah jalur melalui menciptakan perbedaan, menciptakan permusuhan sesama. Maka dengan demikian jalur ini pula lah yang perlu diantisipasi oleh kita sekalian dalam rangka menjalankan syariat Islam di Aceh, dan pada gilirannya kita tenang dalam beribadah, nilai pahalanya lebih besar dan tidak terpengaruh dengan bujukan-bujukan selain dari apa yang telah diterangkan di dalam agama kita. Jamaah yang berbahagia, berhubungan dengan ini tentu saja untuk mewujudkan persatuan ini sangat penting, sangat banyak hikmahnya. Yang pertama-tama, dengan persatuan memperkuat kekuatan dan mengangkat martabat. Jadi persatuan itu memperkuat kekuatan kita dan mengangkat martabat, baik diri sendiri atau masyarakat. Dan yang kedua, menghilangkan hal-hal yang menghabiskan energi. Orang bersatu lazimnya tidak banyak sibuk, tetapi kalau sudah ada pertentangan, maka saling menjaga orang lain. Yang saling dijaga bukan lain mencari kelemahan orang lain, kelemahannya apa dan sebagainya. Maka lahirlah fitnah. Kadang-kadang fitnah apa yang mudah laku, fitnah itu yang diangkat-angkat,
akhirnya kita akan lemah. Karenanya di dalam Al-Quran diingatkan wala tanasa'u fatafshalu fatasabari hukum. Janganlah kamu berselisih, maka fatafshalu, maka kamu akan menjadi lemah dan akan hilang kekuatan. Jadi dengan demikian, kalau kita ingin membangun sebuah kekuatan yang baik dalam tujuan apa saja, supaya kita tidak dianggap enteng oleh siapapun, maka satu di antaranya, jangan membuat yang kita menyebabkan berselisih. La tahtalifu wa innaman kana qablakum ikhtalafu halaku. Jadi di hadis yang lain, jangan kamu berselisih, karena perselisihan yang terjadi pada masa lalu halaku, wahalaku, maka negeri itu akan hancur. Banyak ayat dan banyak hadis yang memang melarang tentang hal ini. Kenapa banyak? Ini karena dianggap sangat penting. Apalagi dalam surah Hajarah itu banyak sekali diterangkan dalam hal ini. La tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallah. Jangan kamu saling menghasut, jangan kamu saling membangkang, dan kamu saling marah. Kamu semuanya, kita semuanya ini adalah hamba Allah. Jadi dengan demikian kita merujuk kepada apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah dari uraian yang pernah lalu kami sudah menerangkan tentang apa saja yang kita ngomong, apa saja yang kita bahas, apa saja yang kita pikirkan, dan apa saja yang kita perintah, tapi tidak ada kebaikan di sana kecuali kalau perintah kita untuk berkorban, bersedekah. Perintah adalah untuk mengerjakan yang ma'ruf, perintah untuk mendamaikan di antara sesama kita. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, topik ini barangkali ada manfaatnya menurut kemampuan kita masing-masing. Karena mungkin kalau saya sedang senang membahas masalah ini, karena kita juga daerah Aceh ini sudah banyak sekali mengalami masa-masa konflik. Masa konflik bermacam-macam bentuk, kita tidak perlu terangkan. Maka di lapangan agak susah, sulit dan sebagainya, dengan bermacam-macam kondisi dan sebagainya. Maka dengan kedamaian ini kita bisa beramal, meningkatkan sesuatu yang sebelumnya belum kita mulai. Maka karenanya dalam hubungan dengan hukum, tentu perbedaan antar mazhab, ini adalah sesuatu yang memicu lahirnya perbedaan pendapat, lahirnya perbedaan perselisihan di antara sesama kita. Sebenarnya perlu diketahui, mazhab lahir bukan untuk berpecah. Bukan nanti ada ulama ini berpendapat lain supaya menentang pendapat yang lain lagi. Tapi ini perbedaan dalam mazhab itu adalah sebuah kenyataan. Arti sebuah kenyataan tidak bisa dielak, baik karena tingkat kecerdasan, baik karena lingkungan, baik karena pemahaman terhadap nas itu sendiri yang memang telah diberi peluang oleh Allah untuk berbeda. Maka ada yang disebut dengan muhkamat, yang pasti, yang tidak ada yang tidak ada peluang untuk berbeda. Tetapi juga ada kategori mutasyabihat, yaitu sesuatu yang sama-samar. Jadi Allah membuat dalam prinsip yang sama-samar ini adalah dalam rangka memberi peluang kepada hambanya untuk berfikir, berbuat sesuai dengan kebutuhan di lapangan, tidak dipaksakan.
Jadi inilah yang disebut dengan ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat umatku adalah rahman. Rahmat dalam arti ada dengan perbedaan itu kita bisa melihat ada penyebabnya. Bahkan kalau orang Aceh, memang ada juga yang orang berkata, misalnya kalau pergi haji, itu orang Aceh susah sekali pergi haji. Karena apa? Karena waktu tawaf itu tersinggung dengan perempuan. Maka dengan tersinggung perempuan udah batal, jadi berwuduk lagi dan sebagainya. Itu satu. Maka ada pula yang memang membalut diri supaya tidak tersentuh. Itu macam-macam. Itu adalah menyulitkan sendiri. Demikian pula masalah karena di Arab itu tidak ada kunut, maka orang Aceh yang memang menganggap kunut seperti wajib, maka tidak salat di masjid, salat di rumah. Jadi yang menimpa kerugian adalah jamaah sendiri, walaupun pahala 100.000 kali, tapi lebih senang mempertahankan kunut itu. Ini bukan masalah tidak baik baca kunut. Membaca kunut adalah sunnatullah dan sunnah. Fi'luhu wa tarkuh sunnah. Mengerjakan dan meninggalkan kedua-duanya pernah dipraktekkan oleh Nabi. Hanya saja kalau di Mekah, tempat lahir hukum, orang Madinah itu ada dua pendapat. Dulunya melakukan kunut dan terakhirnya tidak melakukan kunut. Kemudian dalam kaitan dengan ini, barangkali ini karena sudah habis waktunya, ini mau disampaikan, mudah-mudahan disampaikan pada malam Rabu yang akan datang. Arahnya, marilah kita bersatu membangun mindset baru, pola pikir baru, paradigma baru. Yang paradigma itu tidak menentang dengan tradisi amaliyah kita, baik karena mazhab Syafi'i atau kebiasaan-kebiasaan lain yang tidak bertentangan dengan syarak. Jadi dengan demikian barangkali ke depan kita akan lebih banyak berbuat dalam membangun agama, dalam membangun kesejahteraan rakyat, dalam membangun kerukunan dan kedamaian. Mudah-mudahan kalau bidang lain pernah menjadi pelopor, mudah-mudahan Aceh juga akan menjadi pelopor dalam bidang kerukunan. Karena selama ini hampir di mana-mana ribut. Kalau kita membawa YouTube, membaca YouTube dan sebagainya, itu seolah-olah orang cerdas sudah jadi bodoh sekarang. Ini sifatnya karena tidak menemukan mana yang terbaik lagi. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Dan apalagi saya yang menyampaikan ini, tentu saja tidak semua senang. Arahnya bisa saja ada tersinggung dan sebagainya. Tapi kami juga tidak ada basa-basi, tidak menjadi panggung, mencari panggung supaya disenangi orang. Tetapi apa yang kami rasa perlu menyampaikan dan kami anggap berfaedah, kami sampaikan. Sementara penerimaannya itu terserah. Yang penting kita tidak menyampaikan sesuatu pendapat sendiri, tetapi adalah pendapat dari guru kita, dari pedoman nas yang pernah kita baca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.